Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Biasanya daftar isi ini sangat dibutuhkan ketika kita mengerjakan tugas berupa makalah ataupun mengedit file yang sangat tebal sehingga membutuhkan daftar isi yang apabila file tersebut kita ubah isinya, maka daftar isinya dapat menyesuaikan secara otomatis. Daftar isi otomatis akan kita ulas secara ringkas, secara praktis, dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama, yang perlu disiapkan adalah tentu file dokumen yang akan kita edit, yang akan kita ubah, yang akan kita beri daftar isi secara otomatis. Di sini kami contohkan biasanya skripsi ya, karena skripsi itu biasanya sangat tebal. Bagi yang skripsinya tebal, setidaknya skripsi ini sangat membutuhkan daftar isi secara otomatis. Penyusunan daftar isi otomatis bisa disusun di awal pembuatan dokumen ataupun bisa di akhir. Yang jelas tidak perlu khawatir ketika ada perubahan di dalam dokumen. Kalau kita memakai daftar isi otomatis, maka secara otomatis nomor halaman juga akan menyesuaikan. Itu enaknya, sehingga harus kita siapkan. Jadi yang pertama adalah file dokumen skripsi ataupun tugas ataupun makalah. Yang kedua, pastikan tugas kita atau dokumen kita dalam satu file, tidak boleh dipisah-pisah. Biasanya pengerjaan tugas ada yang bab 1 satu file, bab 2 dua file, bab 3 file tersendiri, bab 4 file tersendiri, dan lain-lain. Itu tidak akan berhasil ketika menerapkan daftar isi otomatis. Maka harus dalam satu file. Yang ketiga adalah kita harus pastikan penomorannya. Penomorannya kita sesuaikan dengan format penulisan yang diminta, sehingga sebaiknya penomorannya langsung diisi dulu ya, diisi dulu page numbernya. Adapun bagaimana membuat nomor secara otomatis dan membuat nomor berbeda di beberapa halaman, itu sudah ada di video-video kami sebelumnya. Silahkan disimak channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita menyiapkan simulasi dokumen ini, misalnya ini adalah dokumen skripsi yang nanti kita akan buat daftar isi otomatis. Contohnya seperti ini. Jadi daftar isinya mutu dan lain-lain, termasuk kata pengantar. Nah, daftar isi ini sudah kita siapkan tempatnya, tetapi masih kosong dan akan kita isi secara otomatis. Kita kembali ke halaman awal. Yang pertama biasanya adalah halaman sampul. Halaman sampul ini juga kita perlu cantumkan di dalam daftar isi. Sangat mudah sekali. Tahap pertama adalah blok tulisan yang ingin kita cantumkan dalam daftar isi. Semua tulisan yang kita blok akan masuk dalam daftar isi. Setelah diblok, kalau kita memakai Office 2010 ke atas, ada menu reference, atau dalam Microsoft Word itu ada menu reference, klik reference, kemudian add text. Nah, yang perlu dipahami adalah level 1, 2, 3. Akan kami contohkan karena ini cara mudah dan praktis, cukup 3 level saja. Level 1 itu biasanya setara dengan judul bab. Level 2 setara dengan subbab. Level 3 setara atau selevel dengan sub dari subbab. Nah, bagaimana implementasinya? Langsung kita contohkan bahwa halaman sampul ini setara dengan bab, maka kita langsung blok, kemudian add text level 1. Nah, kalau berubah seperti ini, maka tidak masalah, artinya kita bisa menyesuaikan kembali. Kita atur format ulang. Nah, format ulang karena nanti juga tetap kita atur lagi, kemudian kita tengahkan, kemudian warnanya kita hitamkan. Nah, oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke.
Nah, ini adalah untuk halaman sampul. Bagaimana dengan halaman selanjutnya? Ada halaman judul, ini juga hampir sama dengan halaman sampul, adalah level 1. Lakukan hal yang sama, blok, kemudian add text, level 1. Nah, kalau kita tidak ingin capek-capek mengubah terus-menerus seperti ini, maka cara yang mudah adalah kita tinggal mengcopy format. Copy format gimana caranya? Kalau ada halaman yang sudah kita atur seperti ini, halaman yang sudah kita atur ini tinggal tekan Ctrl Shift C. Ctrl Shift C artinya mengcopy format. Kita terapkan di mana? Kita terapkan di sini. Ctrl Shift V, mempaste format. Secara otomatis format yang telah ada di halaman sampul sama dengan halaman judul. Mulai dari fontnya, warna font, ukuran font, kemudian posisinya tengah, rata tengah, spasinya spasi 2. Nah, itu semuanya akan ikut dan bisa diterapkan. Rumus Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V itu sangat sering kita gunakan sebenarnya, dan sangat mudah digunakan ketika kita mengedit atau melakukan editorial buku, sehingga kita akan mudah dalam bekerja dan sangat cepat dalam bekerja karena tinggal mengcopy paste formatnya. Kita terapkan lagi pada persetujuan dosen. Oke, persetujuan dosen tinggal kita bisa begini, tekan Shift 1 boleh. Kalau tidak mau repot-repot ya tinggal blok sampai segini, Ctrl Shift V. Nah, Ctrl Shift V. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah berhasil dalam menyusun format? Nah, caranya adalah kita klik Ctrl F, ya. Nah, Ctrl F, kemudian klik heading, ada tampilan navigation di sini, kemudian klik heading. Nah, ini berarti yang sudah berhasil adalah halaman sampul, halaman judul. Untuk halaman persetujuan dosen pembimbing itu belum, karena belum terblok semua, misalnya seperti ini. Maka kita blok semua, Ctrl Shift V. Nah, sudah masuk. Kalau sudah masuk di sini berarti dia sudah. Nah, ini masih level 1. Level 1. Oke, lakukan hal yang sama, level 1. Lakukan hal yang sama di selanjutnya, level 1. Lakukan lagi pada abstrak, level 1. Lakukan lagi pada moto, level 1. Nah, kemudian persembahan, kemudian kata pengantar, ini masih selevel, semuanya masih selevel, termasuk daftar isi selevel. Kemudian daftar tabel, perhatikan yang ada di sini ya. Kemudian daftar gambar, kemudian daftar lampiran, kemudian bab 1. Oke, ini yang untuk bab 1. Catatannya untuk bab 1 itu biasanya posisinya adalah begini. Maka kita tidak boleh sembarangan ngeklik atau menekan enter ya, tinggal enter begini enggak ya. Tapi ada caranya. Jadi ini di blok dulu semuanya, kemudian diatur seperti biasa level 1. Nah, level 1 begini. Level 1, kemudian level 1 ini jika ingin tetap dalam satu baris begini, maka lakukan Shift Enter. Nah, ini masih dalam satu baris nanti tampilannya. Nanti hasilnya akan kelihatan ketika daftar isi kita sudah muncul. Jadi kalau hanya diklik Enter saja, maka dia otomatis akan menjadi 2 baris. Tetapi kalau Shift Enter, walaupun tampilannya 2 baris, tapi ketika muncul di daftar isi akan menjadi 1 baris. Nah, ini level 1. Bagaimana dengan bab selanjutnya? Misalnya bab 2. Bab 2. Oke, klik di sini. Nah, bab 2 kajian pustaka. Tinggal kita terapkan. Ctrl Shift C. Enter. Nah, ini bab 3. Oke. Nah, Ctrl Shift V. Enter.
bab 4. Jadi kalau saya contohkan ini langsung bab-babnya dulu ya biar mudah. Nah, babnya nanti kita mencarinya biar mudah. Ctrl Shift V, Enter. Kemudian bab 5. Bab 5. Nah, Ctrl Shift V, Enter. Bab 6. Sudah sampai bab 6 ternyata. Nah, nanti kan ini masih satu level. Level yang kedua bagaimana? Nanti setelah ini akan sangat cepat. Kalau teman-teman sekalian sudah mahir, insya Allah sangat cepat sekali dalam melakukannya. Oke, sudah sampai bab 6. Adakah level yang sama? Ada. Di mana? Di daftar rujukan. Ini juga selevel. Oke, setelah daftar rujukan, adakah level yang sama? Ada. Lampiran. Ini juga selevel. Nah, untuk lampiran ini karena dia Ctrl Shift V mengcopy format yang awal-awal, dia tengah, otomatis menengah. Maka kita pinggirkan saja. Nah, Ctrl L. Kemudian adakah yang lain? Riwayat hidup, Ctrl Shift V. Nah, sudah satu level selesai. Kita kembali ke bab 1 karena kita akan mencontohkan pada level 2 bagaimana. Penerapan level 2 adalah untuk subbab. Ini adalah subbab. Nah, ketika kita blok seperti ini, maka tinggal kita lakukan text level 2. Nah, formatnya berubah, maka kita ubah saja. Tinggal ubah saja warnanya. Ya, warnanya ini. Oh, ini manual. Nah, kalau sudah manual, oke, kita sudah ubah warnanya, kemudian kita atur. Nah, kalau sudah diatur seperti ini, tinggal kita copy formatnya. Nah, tinggal kita copy formatnya. Kita terapkan ya, secara cepat. Ini adalah masih di level 2. Kita cari contoh untuk yang di level 3. Nanti di level 3 ini yang banyak di bab 2 ya. Kita contohkan di bab 2 level 3-nya. Ini kita level 1-nya bisa kita atur dulu. Nah, level 1-nya kita atur, reference, level 2 mohon maaf. Karena dia subbab. Level 2. Nah, ini level 3 ada di sini. Dia sub dari subbab. Nah, sudah masuk di sini. Perhatikan yang ada di sini. Level 1 ada di paling kiri, level 2 agak menjorok ke kanan, level 3 lebih menjorok ke dalam lagi. Inilah yang namanya logika dari level 1, level 2 dan level 3. Semakin levelnya banyak maka semakin di dalam. Tapi biasanya kalau sudah level 3 itu sudah cukup kalau editing untuk skripsi atau tugas akhir. Oke, kita contohkan di level 3 ini, tinggal kita terapkan selanjutnya. Level 2 kita selesaikan dulu. Teman-teman bisa restart dari satu lagi, kemudian ini baru di copy lagi. Jadi kalau jeda dari subbab lain maka kita harus restart dari satu lagi, copy lagi, kita Ctrl Shift C, kemudian Ctrl Shift V di sini. Nah, kemudian terapkan lagi, Ctrl Shift V, terapkan lagi.
selesai. Oke, teman-teman semuanya, kalau sudah selesai, kita sudah atur semuanya. Yang bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, halaman sampul, halaman cover, dan lain sebagainya itu sebagai level 1. Kemudian dari subbab, semua subbab itu adalah level 2. Dan sub dari subbab itu level 3, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, sudah kami contohkan, ini adalah level 1 di bab 1. Bab 1, bab 2, yang ada di sini, yang sejajar sini semuanya, ini adalah level 1. Level 2 ada di mana? Di ABCDE ini. Dari subbab dari bab 1, subbab dari bab 2, subbab dari bab 3, subbab dari bab 4, subbab dari bab 5, subbab dari bab 6. Kemudian level 3 di mana? Ada dari subbab. Nah, ini contoh level 3. Contoh level 3 ada di sini semuanya. Kalau sudah semuanya, maka kita tinggal panggil datanya. Yang ada di sini semuanya akan kita tampilkan dalam bentuk daftar isi. Mana ya daftar isinya? Enaknya kalau kita sudah memakai daftar isi otomatis, dia sudah muncul di navigasi, maka kalau kita mau menuju ke halaman berapapun atau menuju ke subbab manapun, tinggal kita klik. Nah, misalnya kita ke daftar isi, mana ya daftar isi? Oh, ada di sini. Tinggal klik. Nah, secara otomatis ada di sini. Kalau kita mau ke abstrak, ada di mana? Oh, abstrak ada di sini. Nah, kalau kita mau ke daftar rujukan, ada di mana? Oh, riwayat hidup, daftar rujukan ada di sini. Nah, daftar rujukan ada di sini, lampiran, riwayat hidup. Kita kembali ke halaman awal gimana? Jadi tidak perlu scroll, nggak perlu. Karena kita memakai daftar isi otomatis. Pastikan daftar isi itu sudah diatur otomatis dengan cara blok kalimat atau kata atau bab yang mau kita jadikan daftar isi. Kemudian kita klik add text, klik reference dulu, baru klik add text. Kita pilih level 1 untuk bab, level 2 untuk yang setara subbab, level 3 untuk yang setara sub dari subbab. Oke, silahkan dipraktekkan. Kita coba munculkan bagaimana daftar isinya. Nah, kita coba hasil kerja kita semuanya ya teman-teman. Bagaimana caranya? Daftar isi sudah tersedia tulisannya, berarti ada di sini, nanti munculnya akan ada di sini. Gimana caranya? Caranya adalah pastikan kursor berada di sini, kemudian klik reference, kemudian table of content. Ketika kita milih table of content, maka kita diberi pilihan seperti ini. Teman-teman silahkan uji coba yang mana yang diinginkan. Yang jelas semuanya akan berhasil. Kita coba satu persatu. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia hasil kerja kita semuanya. Jadi tanpa mengetik ya. Nah, saya ulangi lagi biar teman-teman tahu semuanya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bahwa lihat ini masih kosong dan saya tidak mengcopy apapun. Saya hanya memanggil data yang ada di sini di navigasi sini untuk tercantum di daftar isi ini. Klik reference, table of content, kemudian pilih konten. Klik. Secara otomatis, nah ini muncul secara otomatis muncul seperti ini. Bagaimana mengubah tampilannya agar rapi ya? Tinggal kita rapikan sesuai dengan format penulisan tugas akhir masing-masing. Oke, misalnya kalau kita memakai daftar isi otomatis itu enaknya ketika kita mau mengatur apapun ya, misalnya yang di blok itu sebelah sini, maka kita tinggal blok ini aja. Nah, tinggal kita atur satu persatu, mana yang pas, mana yang kurang pas, itu harus kita atur, termasuk fontnya semuanya. Oke, kita atur. Nah, ini pada dasarnya ini tinggal pengaturan. Jadi tinggal pengaturan itu terserah teman-teman. Jadi mulai dari fontnya, kemudian ukuran font silahkan disesuaikan. Tinggal kita blok semuanya ini aja, nggak masalah. Kemudian tinggal kita atur bagaimana fontnya, misalnya pakai Times New Roman. Kemudian berapa ukurannya, 12 misalnya. Kemudian spasinya berapa, saya pilih spasi 1,15.
otomatis begini. Kemudian saya tidak menginginkan untuk dalam bentuk bold tebal semua, enggak. Oke. Nah, tinggal kita hapus seperti ini. Kemudian kalau ada muncul konten seperti ini, tinggal kita hapus baca. Nah, itulah teman-teman semuanya, daftar isi kita sudah berhasil muncul, dan saya bisa memastikan bahwa kalau kita memakai daftar isi otomatis, semua yang ada di nomor ini, nomor halaman pasti sesuai dengan letak dari nomor halaman ini. Jika misalnya kalau kita tes 1 bab 4 paparan data dan temuan penelitian ada di halaman ke-69, kita cek caranya, tekan kontrol sambil kalau sudah muncul kursornya berupa tangan, kita tinggal klik. Nah, akan menuju sana. Nah, langsung menuju sini, halaman 69. Pasti benar, karena daftar isi otomatis. Itulah manfaat dari daftar isi otomatis. Semoga cara ini membantu teman-teman dalam melaksanakan tugas akhir, dalam melaksanakan menyusun skripsi, dan semoga semakin mempercepat tugas akhir kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.